Kakak bisa? Apa itu pengertian dari hidup sederhana? Coba, apa itu yang dimaksud dengan hidup sederhana? Ya, betul. Hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Ya, tidak boros dan tidak kikir. Yang lain, apalagi yang dimaksud dengan hidup sederhana? Kalau Bukron bilang tidak boros dan tidak kikir, berarti boros itu berlebihan. Tidak boleh berarti berlebihan. Tidak kikir, apa itu kikir? Pelit, tidak pelit. Itulah yang dinamakan dengan hidup sederhana. Yang lain, ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak mengharapkan sesuatu. Memberikan sesuatu dengan tidak mengharapkan imbalan. Yang lain, apa itu ikhlas? Dari pemahaman dulu, apa itu ikhlas? Pertama tadi, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Apalagi ikhlas? Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Itu juga termasuk ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam memberi, banyak macam-macam ikhlas. Ikhlas itu yang jelas adalah tidak mengharapkan puji, hanya mengharapkan ridho ilahi. Selanjutnya lihat pelajaran yang ke-9 tentang indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Lihat, apa itu sholat taraweh? Sholat taraweh ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Ada di sini yang tidak pernah mengikuti sholat taraweh selama bulan Ramadan? Yang tidak pernah mengikuti sama sekali. Rajab, berapa kali sholat Ramadannya? Enggak ingat? Yang full sholat tarawehnya? Yang full sholat tarawehnya? Angkat tangan. Berapa 3 linul? Sholat taraweh, siapa dapat lihat sholat taraweh? Sama-sama. Usolli sunnatan tarawih. Lihat ke depan. Belum pernah ibu tulis kan? Lihat ke depan. Bagaimana sholat niat pada sholat tarawih? Apa bacanya? Coba baca sama-sama. Usolli sunnatan tarawih. Yang jelas jangan ada suaranya masuk-masuk. Yang keluar yang masuk ke dalam. Usolli sunnatan tarawih. Rohani makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Bisa? Setiap 2 rakaat sah? Setiap 2 rakaat kalau sholat tarawih apa? Selesai 2 rakaat salam. Karena dia sholat sunat. Lihat, sholat tarawih sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan berjamaah. Jangan nanti ada yang orang mengerjakan sendiri kau ketawain. Sholat tarawih sah. Sholat tarawih itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Tapi seringkali biasanya dibuat orang berjamaah. Kapan dilakukan sholat tarawih? Setelah selesai sholat isya. Setelah selesai sholat isya, disitulah dikerjakan sholat tarawih. Kalau kita buat nanti dalam perkata apa itu arti tarawih, itu artinya adalah istirahat. Itu arti tarawih, istirahat. Pada zaman Rasulullah dulu, sholat tarawih ini siap 2 rakaat, boleh kau pergi jajan, boleh pergi makan, boleh pergi main-main, boleh
yang namanya adalah tarawihun. Istirahat. Jadi kalau kita sekarang tidak ada, langsung siap 2 rakaat, lanjut ke rakaat 2 rakaat lagi, lanjut lagi sampai selesai. Kalau masa Rasulullah itu siap 2 rakaat, boleh mengaji lagi, boleh main sebentar, berkisar nanti 10 atau 5 menit atau 10 menit, lanjut lagi sholat. Tapi kalau di kita sekarang tidak ada seperti itu. Nah, sah itu ibu, sah. Sholat tarawih sendiri sampai jam masuk, boleh bu? Boleh. Paham ibu? Nanti. Lihat. Bilangan rakaatnya, sholat boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Kalau ada nanti orang yang sholat tarawihnya 20 rakaat, jangan kau ketawa. Lebih bagus. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau ada nanti yang 10 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Ini bu sama-sama berpahala atau berdosa? Berpahala. Misalnya setiap yang kau lakukan itu yang baik itu berpahala. Apalagi ini adalah sholat. Ada orang yang mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih itu sah. Ada yang 10 rakaat juga itu sah. Makanya sholat tarawih itu boleh 20 rakaat, boleh juga 10 rakaat. Kenapa menjadi 23 bu? Yang 3 itu apa? Witir. Apa arti witir? Witir. Itu artinya berasal dari kata witir. Apa itu witir bu? Artinya adalah ganjil. Apa itu ganjil? Angka berapa yang ganjil? Angka 1, angka 3, angka 5, 9 sampai seterusnya. Makanya sholat tarawih itu, sholat witir itu adalah 3 bilangan ganjil. Bisa kali? Nah, lihat halaman 76. Cara mengerjakan sholat tarawih itu bagaimana bu? Cara mengerjakannya lihat, dikerjakan sama seperti sholat sunnah. Yang membedakannya adalah niatnya. Kalau sholat sunat biasa, kalau dia yang membedakannya adalah katanya niatnya. Kalau ini tarawihnya lah. Kalau dia sholat duha, bagaimana niatnya? Usolli sunatan duha. Kalau dia sholat tahajud, usolli sunatan tahajud. Nah, yang membedakan niatnya adalah, yang membedakan sholatnya adalah niatnya. Lihat. Nabi mengerjakan 8 rakaat. Lihat. Dengan 2 rakaat 1 salam. Berapa dikerjakan Nabi? 8 rakaat dan setiap 2 rakaat salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat witir sebanyak 3 rakaat. Berarti kalau Rasulullah mengerjakan yang 8 rakaat tarawihnya, ditambah witirnya 3 rakaat, menjadi berapa? 11 rakaat. Seperti yang biasa kita kerjakan di sini. Tapi kalau ada orang yang mengerjakannya 20 rakaat, ditambah witirnya 3, menjadi berapa? 12 rakaat. Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah keberapa itu? Ada berapa masih ingat? Ada berapa ulama Rasyidin? Ada 1. Siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Khattab. Utsman bin apa? Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dinamakan dengan ulama Rasyidin. Jadi yang ceritanya ini nanti adalah yang nomor 2. Lihat, pada masa Umar bin Khattab, dengarkan. Pada masa Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak berapa? Ini pada masa siapa ini? Masa Umar. Ini dikerjakan pada masa siapa? Abu Bakar. Masa Nabi. Bagus, biar nggak salah. Pada masa Nabi mengerjakan sholat tarawih berapa rakaat? 8 rakaat, 3 rakaat witir. Pada masa Umar bin Khattab dikerjakan berapa? 20. Witirnya 3. Nah, dilakukan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lihat, lalu ditambah dengan sholat witir. Setelah sholat tarawih
hendaknya diiringi dengan sholat witir. Lihat, bilangan rokaatnya ganjil. Kalau dia sholat witir, boleh 1, boleh 3, boleh 5. Setelah 5, boleh 9. Kemudian boleh 11. Yang jelas kalau witir bilangannya ganjil. Lihat, sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Lihat, begitu memasuki awal bulan Ramadan, kaum muslimin dianjurkan melaksanakan sholat tarawih. Maka bagi kita umat Islam, alangkah bagusnya ketika datang bulan Ramadan, laksanakanlah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Keutamaan sholat tarawih, lihat, 1, dapat menambah ketaatan kepada Allah. Kenapa dapat menambah ketaatan? Ya iya, kau sholat. Setiap orang yang sholat insya Allah dekat dengan Allah. Karena setiap dari bacaan sholat adalah puji-pujian dan doa mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau kau musuh, Allah terima doamu. Insya Allah Allah akan mengampuni dosamu kalau kau minta diampunkan doa ketika bulan Ramadan. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Kalau kau sholat tarawih. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Itulah manfaat sholat tarawih. Ada berapa tadi? Ada 4. Selanjutnya, lihat ayatnya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ayat Al-Qur'an itu. Lihat apa hadis itu? Hadis yang meriwayatkannya adalah Bukhari dan Muslim. Katanya, lihat di sini. Siapa yang mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan karena iman, karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena orang lain, tapi karena Allah, maka karena mengharapkan pahala dan karena Allah dia melaksanakan sholat, maka diampuni Allah lah dosanya yang telah lalu. Itu hadisnya sahih yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Katanya sholatlah kamu pada malam bulan Ramadan. Lihat, yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Sering dikatakan tadarus. Apa itu tadarus, Bu? Tadarus berasal dari kata darusa. Lihat ya, inilah bahasa Arabnya. Ini berasal dari kata darosa, itulah tadarus, yang artinya mempelajari. Makanya jangan cepat-cepat kau tadarus. Tapi panjang pendeknya tidak bagus. Tapi tartilnya tidak sesuai. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil, Bu? Masih ingat ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Lihat ke depan. Warattilil Qur'ana tartila. Apa artinya, Bu? Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil, Bu? Sudah di situ kefasihannya, sudah di situ tajwidnya, sudah di situ makhrajnya. Paham? Makanya katanya dibaca Al-Quran itu dengan tartil. Atau bagaimana tadarus itu? Tadarus itu berasal dari darusa, mempelajari, belajar Al-Quran. Bukan itu yang udah lancar dia, karena saking lancarnya dia panjang pendeknya pun tak ada, tajwidnya pun tak ada. Itu bukan tadarus Al-Quran namanya. Yang dinamakan dengan tadarus Al-Quran adalah belajar Al-Quran supaya lancar, supaya bagus makhrajnya, supaya bagus tajwidnya. Makanya ketika salah kau membaca Al-Quran ketika tadarus, ada yang mengajar, ada yang mengajar. Lihat, ada di situ gambar orang yang sedang mengikuti tadarus Al-Quran. Tata cara tadarus yang baik. Ketika membaca Al-Quran hendaklah berwudu. Jangan sekali-kali sentuh Al-Quran tanpa berwudu. Siapa yang menyentuh Al-Quran tanpa berwudu berdosa. Ketika kau memegang Al-Quran hendaknya kau berwudu. Itulah katanya tata cara tadarus Al-Quran yang pertama, hendaklah ambil air wudumu
sebelum kau menyentuh Al-Quran. Jangan buat ayam-ayammu, jangan buat gengsi-gengsimu. Kau pegang Al-Quran tanpa berwudu, itu tidak boleh. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Basmalah. Apa itu ta'awuz? Apa? A'udzu. Ta'awuz itu a'udzu. Katanya diawalilah dengan membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzu. Bukan a'udzu saja, apa katanya? A'udzu billahi katanya dianjurkan membaca ta'awuz. Setelah ta'awuz baru basmalah. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Jangan kau membaca Al-Quran di tempat yang jorok, tidak boleh. Baca Al-Quran di tempat yang bersih, di masjid. Jika masjidnya jorok, bersihkan biar kamu mendapat pahala. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat. Laki-laki di mana auratnya kalau dia sholat? Dari pusat sampai ke lutut. Dari pusat sampai lutut. Jangan nampak lututmu kalau kau sholat. Jangan pula nampak lututmu pas kau baca Al-Quran. Alangkah bagusnya kau pakai sarung. Yang keempat, dianjurkan menghadap kiblat. Itu dianjurkan. Sunat menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan tenang. A'udzu, contoh, misalnya surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafir lah, bermata enggak ada kayak gitu. Kalau dia tadarus Al-Quran, bacalah dengan pelan. Yang terakhir adalah tidak berbicara dengan bersenda gurau. Sering kali nampak tadarus di masjid tapi lari-lari sama kawan, ngomong-ngomong sama kawan. Ketika tadarus Al-Quran jangan bersenda gurau, karena yang kau pegang adalah kalamullah. Al-Quran itu dikatakan kalamullah. Apa itu kalamullah, Bu? Perkataan Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Bisa dipahami? Nah, Al-Quran itu kalamullah. Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Ambil kertas satu lembar. Kerjakan. Dari tadi biar ibu tengok, lihat dulu sampai di mana. Ingatanmu, pendengaranmu, apakah kau dengar dengan bagus? Yang ibu terang. Coba ambil buku, tulis.